Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basyarisman, NIM saya 24090074. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan project UTS pemrograman web 2. Yang pertama, di sini kita lihat fitur sistem autentikasi dan protected routes. Di sini saya menggunakan sustain untuk mengelola stage login secara global. Jadi dimana jika saya mencoba akses halaman masuk, data saya langsung tanpa login, sistem akan otomatis tidak masuk atau terblokir. Sini sekarang saya akan login menggunakan NIM dan password. Setelah berhasil login, token dan status out disimpan ke global store sustain dan kita sarankan masuk ke dashboard utama. Jadi di sini untuk login pada bagian sini. Sini saya memasukkan untuk emailnya, saya menggunakan NIM saya sendiri dan passwordnya juga sama. Ya, tekan login. Jika berhasil login, maka akan muncul login berhasil. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul seperti ini tampilan dalamnya setelah login. Namun kalau kita memasukkan email dan password yang salah dan kita mencoba masuk, maka hasilnya akan seperti ini. Email atau password salah, akan muncul pop-up seperti ini. Selain ada login, di sini saya juga ada untuk daftar. Tetapi di sini yang saya gunakan itu login. Sistem ini terdapat modul utama, yaitu ada 3 modul. Modul utamanya yaitu kategori, kemudian event, dan pembicara. Kita bisa melakukan operasi CRUD lengkap seperti melihat list data, menambah, mengedit, dan menghapus data pada setiap modul ya, seperti ini. Misalnya kita akan menambah sebuah kategori, kita tekan create, kemudian kita masukkan, setelah itu simpan. Kemudian pembicara juga sama, kita masukkan nama pembicara dan role, kemudian gambar. Kemudian event juga sama. Nah, untuk contoh itu seperti ini akan muncul. Nah, sini ada kita edit, misal kita mau edit atau bagaimana, atau kita mau hapus juga bisa. Kategori juga seperti ini. Maaf, ini kategori. Nah, untuk pembicara, jadi untuk yang pembicara itu seperti ini. Nah, di file front end ini sendiri itu file sustainnya itu saya membuat cukup banyak ya, dengan TypeScript. Kita mulai dari, mungkin yang pertama itu ada folder src, itu dimana folder src itu mengampu komponen UI, layout, page, dashboard, biodata, kategori, event, dan pembicara. Untuk pertama itu di dalam komponen itu ada UI. Nah, UI itu berisi button, card, collapse, competition card, terus untuk input password yang tadi ya, terus input text, kemudian ada navbar link, select, speaker card, terus text area, workshop card, dan juga di dalam komponen ini ada footer dan header. Kemudian di layout ada out layout dan dashboard layout. Dashboard layout itu jadi kayak tampilan depan gitu. Kemudian ada main layout. Terus ada page. Page itu ada dashboard. Dashboard itu di sini tuh kayak tampilan yang awal tadi, yang ada competition, terus workshop, seminar, talkshow, dan login juga termasuk. Kemudian ada roads ini, jadi roads itu kayak pengkoneksiannya ya. Terus ada store, use out store ini. Kemudian yang terakhir itu app.tsx, dimana itu di sini
kita mengimport semua tadi yang ada di komponen supaya sudah panggil. Jika semua proyeknya sudah jadi, sudah dikerjakan, ada apa, sudah terkoneksi dengan front end dan back end itu saling terkoneksi, kemudian database juga terkoneksi, maka kita langkah yang selanjutnya itu kita menghapus project ya. Jadi project kita tuh di push ke GitHub. Nah, kebetulan di sini saya sudah menghapus seperti ini untuk menghapus GitHub. Untuk push GitHubnya itu kita masuk ke repository. Nah, repository. Nah, kalau untuk apa? Untuk pushnya itu pertama kita git init, kemudian git add spasi underscore titik, kemudian kita commit, git branch, git remote, dan kita push, maka otomatis eh, project ini akan terpush ke GitHub. Nah, setelah di push GitHub itu kita juga perlu untuk deploy. Nah, di sini di project ini juga saya sudah mendeploy menggunakan Vercel, maka munculnya seperti ini. Bedanya mungkin kalau misalnya kita nyoba dari Visual Code itu masih lokal, tapi kalau misalnya di Vercel itu sudah bisa online. Jadi seperti ini. Oh iya, sama di project ini saya untuk database-nya itu menggunakan Supabase. Supabase ini database-nya. Dan pengkoneksiannya itu di eh, env di file backend. Nah, ini di file ini database URL Postgres. Nah, bagaimana sih cara untuk memanggilnya? Jadi seperti ini. Pertama kita ke apa? Pertama kita ke kembali, terus nah ini direct connection string. Di sini bebas mau framework, direct, ORM atau MCP. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan direct connection. Terus kita type URL-nya itu bebas, bisa Node.js atau URL. Tapi di sini saya menggunakan, kebetulan saya menggunakan Node.js. Di sini saya Node.js terus disalin. Nah, untuk saya sini kita pakai env ya. Kita cukup disalin, kemudian ditempel. Langkahnya seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.